Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sahabat percikan iman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan semakin bertambah hari, bertambah usia kita, juga bertambah ilmu kita, dan juga bertambah nilai kebaikan kita. Baik Bapak sahabat percikan iman yang Allah muliakan, tentu saja tidak setiap apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa sakit ya, kemudian kehilangan harta, kemudian orang yang kita cintai hilang begitu saja. Tetapi bagaimanapun juga kita harus yakin bahwa Allah pasti akan mengganti itu semua. Ibu yakin tuh? Yakin Pak, yakin? Yakin antu ya. Kalau yang sekarang ibu lagi bisnis, bapak lagi bisnis, rugi, ya harus sabar ya, harus sabar, harus kuat. Jadi seorang istri dan suami itu harus saling menguatkan. Ayah semangat ya, meskipun hari ini kita tekan bisnis tapi ditipu, tetap semangat ya. Jadi cek ibu teh, ayah geus tong bisnis deui. Da geuning ayah mah bisnis teh rugi we, jeung rugi. Mama mah hoream geus semangat dah. Enggak ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang hikmah dari kisah Nabi Ayub tadi, Bu. Yang pertama, hikmah yang perlu kita ambil dari kisah Nabi Ayub itu, Bu, yang pertama itu adalah keimanan yang betul-betul iman, Pak. Jadi kalau di surat As-Saff Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu litakunu ma la taf'alun, Bu. Jadi wahai orang yang beriman, kata Allah, jangan sampai kamu mengatakan sesuatu tetapi kamu tidak mengerjakan. Cek ibu tanya, Ece tahu nggak, saya mah ya kalau sholat tahajud teh sok tiis hate teh, padahal henteu sholat. Jadi si ganunya, kalau cerita teh si ganunya Pak. Nah, di ayat yang ketiga Allah teh murka teh ke orang-orang seperti gitu teh. Cek Bapak teh, saya ya kalau ngaji ke Arjasari itu tiap minggu saya pasti hadir. Padahal henteu. Da di Arjasari mah ya pokoknya mah lingkungan teh menikot tiis, betah, banyak pohon-pohon. Padahal karek sakali ka dieu teh. Jadi cek orang Sunda mah soteu eta teh tah. So tahu ya punya. Nah, insya Allah sih majelis percikan iman ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini mah enggak gitu. Soleh. Jadi kalau bicara teh dia melakukan. Saya mah ya kalau sholat teh pasti tepat waktu dah. Kalau enggak tepat waktu teh suka hati teh asa hilang gitu ta. Sebagian hati teh asa kemana gitu ta. Padahal sholat teh duhur jam 2 gitu ta. Asar jam 4:30. Pokoknya mah mepet mau ke waktu berikutnya. Nah Bu, di sini hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub itu adalah keimanan yang memang betul-betul iman. Ibu lagi sakit, diuji oleh Allah dengan sakit stroke 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ibu teh sabar. Dengan keimanan itulah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Cek ibu teh, aduh gimana ya, saya teh sakit sudah tidak sabar. Tapi karena ibu teh paham dan yakin akan surat yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, kan di surat Al-Ankabut itu ya Bu ya, ayat 84 kata Allah kumaha, kami kabulkan doa Nabi Ayub. Jadi di sini para ulama menyampaikan bukan hanya Nabi Ayub, ini sebagai penguat untuk kita semua. Kita harus yakin ketika kita diuji oleh Allah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, pasti suatu saat Allah akan mengembalikan kebahagiaan itu. Cek ibu teh, aduh gimana ya, saya teh sakit udah bertahun-tahun, sudah tidak kuat. Tapi ibu teh ingat karena ayat eta langsung kuat deui tah gimana. Jadi
kesabarannya harus betul-betul, keimanannya harus betul-betul. Kalau orang Sunda bilang masagi, Bu, imannya itu ya. Kan iman itu yazidu wa yanqusu ya, Bu ya. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, dalam hal ini ibu selalu istiqomah untuk menguatkan keimanan ibu. Yang kedua, hikmah yang perlu kita ambil dari kisah Nabi Ayub itu, selalu berprasangka baik apa yang Allah berikan kepada kita. Dagang ibu kan tepayu-payu gitu kan. Kita mau berprasangka baik ya, Bu. Oh, suatu saat nanti Allah akan memberikan kebahagiaan. Sakit bertahun-tahun, kita harus yakin berprasangka. Ulah rungsing, Bu ya. Jangan marah-marah sendiri. Cik ibu teh, gering wae, berobat kaditu udah habis jutaan, angger we, nggak sembuh-sembuh ya. Sudah diterapi ke Garut, sudah diterapi ke Tasik, ibu tehnya. Pokoknya teh udah ke dokter yang paling mahal, sawah sampai habis dijual untuk berobat ya, Bu ya. Cik ibu teh, ari Allah teh meni tanya ahnya urang weh. Jadi ibu teh merasa diri ibu sendiri yang disiksa gitu teh. Jadi mudah-mudahan enggak ya, Bu ya. Kita berprasangka baik kepada Allah. Ketika kita sudah ikhtiar, harta kita habis ya, Bu ya. Kemudian jabatan kita juga diturunkan, bisa jadi karena sakit itu. Kemudian semua yang kita banggakan ketika itu semuanya hilang. Tetapi yakinilah bahwa ketika kita berprasangka baik kepada Allah, niscaya akan Allah ganti itu semua dengan kebahagiaan, dengan kesenangan. Tadi ingat ya, Bu, Nabi Ayub. Nabi Ayub berapa tahun, Bu? Ya, ada yang menyebutkan 18 tahun, ada juga yang menyebutkan 20 tahun ya. Nabi Ayub diuji dengan itu semua. Cek ibu teh, masih lama ya. Karena gini, Bu, harus ingat ketika istri Ayub ya, ada yang tahu siapa istrinya? Ibu Ayub. Saya teh nanya teh seriusnya. Ibu ada yang tahu istrinya Nabi Ayub, Ibu? Ya, Rahmah bin Afraim bin Yusuf bin Yakub ya. Eta saha cenah? Siti Rahmah, bukan Siti KDI ya. Rahmah bin Afraim bin Yusuf bin Yakub. Nah, dia menyampaikan, wahai suamiku, engkau sudah lama sakit ya, sudah hampir 18 tahun. Tidakkah engkau meminta kepada Allah untuk disembuhkan? Apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub? Wahai istriku, saya bertanya, berapa tahunkah Allah memberikan kenikmatan, baik itu harta ya, putra putrinya, jabatan dan yang lainnya. Kata istrinya 20 tahun. Apa yang disampaikan Nabi Ayub? Kita harus menunggu 2 tahun lagi untuk meminta kepada Allah untuk disembuhkan. Ibu kedua penyakit stroke 5 tahun. Berarti 15 tahun deh kita. Sabar we. Kalau sabar itu ada batasnya nggak, Bu? Ada batasnya? Ada tidak ya. Jadi kalau ibu marah-marah kamu sambil nulak cangkeng, itu berarti sudah tidak sabar. Nah, kemudian hikmah yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi semua ujian ya, Bu ya. Kalau yang tadi mah kan kuatkan iman ya, ketika Allah menguji kepada kita baik itu dengan sakit, dengan harta. Yang pertama itu kuatkan iman. Kemudian yang kedua berprasangka baik kepada Allah. Yang ketiga sabar akan semua ujian yang Allah berikan kepada kita. Anak kita sakit, ya sabar atuh, Bu. Kalau anak kita punya siapa? Punya Allah. Nangis boleh? Boleh, tapi yang tidak boleh itu berlebih-lebihan dalam menangis ya. Suami kita meninggal, wios? Ya wios kenapa? Jadi Pak, saya baru lihat wajah nate lurus gitu tah. Ya, Bu, suami kita meninggal, wios. Jadi
terlihat wajah nate lepas gitu tah. Anu tadi nate menganggung beban yang berat. Jadi ketika ada pertanyaan teh seolah-olah jadi solusi ya teh Pak. Bu, suami kita meninggal bios. Ya, Bu, iya nggak apa-apa ya Bu ya, suami kita meninggal. Pak, kalau istri kita meninggal bios, tah, berarti satu sama lah. Jadi bisa jadi kok Allah tuh diuji Bu dengan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang dicintai oleh kita, dia akan meninggalkan kita. Tapi yang kalau kata Rasul menangis boleh, tapi jangan berlebihan ya, sampai ibu itu menyiksa diri sendiri karena tidak ridho suami kita meninggal atau anak kita meninggal. Bapak juga sama ya. Jadi kita harus ikhlas ya, harus sabar, karena segala sesuatu kalau dihadapi dengan sabar, insya Allah akan menjadi sebuah kebaikan untuk kita dan akan menjadi nilai pahala untuk kita. Itu ya Bu ya, kesabaran. Setiap ujian yang Allah timpakan kepada kita, kita harus sabar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji sesuatu kepada kita di luar batas kemampuan kita. Harus semangat. Jadi kalau kita diuji, kesabaran harus kuat supaya apa? Supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah. Jadi Allah lagi Bu ya. Jadi kalau ibu melakukan sesuatu, niatkan karena Allah ya. Dah kalau niatkan karena si bapak Mario, ibunya bapak juga sama Pak. Kalau melakukan sesuatu ke istri, ingin membahagiakan istri karena Allah dah kalau karena istri mah pasti bakar rudet tah. Jadi banyak permintaannya Pak. Kalau si ibu suka banyak permintaan, banyak senang banyak. Itu ya Bu ya, sabar. Kemudian yang keempat, ingat dan sadarilah setiap kesulitan pasti ada kemudahan. La tahzan ya Bu ya, jangan bersedih ya, jangan berlarut-larut. Dia biasanya Bu Pak, ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai ya, palinglah seminggu 2 minggu. Kalau bisa mah kita ya refresh lagi ya, kembali lagi bahwa kita punya tanggung jawab yang lain, kita punya hal-hal yang harus diselesaikan. Jadi jangan berlarut-larut ibu ketika suami kita meninggal atau suami kita sakit ya, jangan didramatisir lah, biasa-biasa saja. Sampai ibu teh sebulan gak mau makan ya, janganlah bapak juga. Jadi kalau sebulan tuh makan masa lebaynya, asal lebay. Jadi kayak bising sakit ibu nak. Kalau ibu sakit kan nanti ya siapa yang mengurus bapak? Bapak juga sama. Jadi kalau ibu yang sakit, bapak mah harus strong. Jadi kalau ada yang sakit Bu, diusahakan yang sehatnya itu harus betul-betul sehat. Jadi tadi yang keempat apa Bu? Ya, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian yang selanjutnya, setiap penyakit pasti akan ada obatnya. Itu Bu Pak ya. Jadi penyakit apapun yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada obatnya. Kenapa kita sakit? Bisa jadi ibu bapak sahabat percikan iman, sakit itu bentuk pesan cinta Allah kepada kita. Karena keimanan seseorang bisa kuat itu bisa jadi kok Allah diuji dengan pesan cinta itu. Ibu harta ada, ini ada, semuanya ada, kok Allah dikasih sakit. Biar apa? Itu bentuk pesan cinta Allah kepada kita supaya kita mengingat kepada Allah. Begitu juga dengan Nabi Ayub Bu. Nabi Ayub itu bisa dikatakan nabi yang paling sempurna. Kenapa? Ketika Allah berikan harta yang banyak, keturunan yang banyak ya, istri yang cantik, tetapi itu semua tidak menjadikan Nabi Ayub takabur, jadi jauh dengan Allah, tidak. Justru di situ ada permintaan iblis kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya saya bisa menggoyahkan hati Nabi Ayub supaya Nabi Ayub itu tidak bersujud kepadamu dengan kekayaan yang dia miliki. Dia merasa apa yang dia miliki itu dia yang berjuang gitu. Jadi iblis ingin menggerakkan hati Nabi Ayub supaya tidak bersujud kepada Allah.
Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Ternyata Nabi Ayub ketika diuji dengan harta yang banyak, dia taat kepada Allah. Dan ketika Allah diuji dengan sakit, hartanya hilang, semuanya hilang, ternyata tidak menggoyahkan imannya Nabi Ayub. Justru Nabi Ayub semakin taat, semakin tunduk, semakin patuh, dan semakin mencintai kepada Allah. Nah, di kita mah insya Allah sih kalau ibu-ibu dan bapak-bapak majelis percikan iman di sini insya Allah saroleh balager ya. Kan suka ada orang teh kaya, beunghar, tapi pelit ya Bu ya. Ada juga pelit ya, tapi miskin. Kan eta mah riweuhnya banyak. Jadi miskin pelit riweuh eta mah. Nah, kalau Nabi Ayub mah enggak Bu. Perfect, semuanya sempurna Nabi Ayub itu. Jadi Nabi Ayub itu tampan, ganteng. Nah, dalam satu riwayat itu pernah digambarkan bahwa ketampanan Nabi Ayub itu hampir sama dengan ketampanan Nabi Yusuf. Yang kelima tadi apa Bu? Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kemarin ada yang WhatsApp ke saya, Ustaz gimana nih, saya sakit udah bertahun-tahun. Kata saya, ibu sabar, kemudian berdoa, yang lebih kuat doanya, lebih banyak panjatkan doanya, ikhtiarnya maksimalkan. Insya Allah suatu saat nanti Allah akan melihat ikhtiar kita, Allah akan melihat perjuangan kita, dan insya Allah nanti Allah juga akan sembuhkan penyakit yang ibu rasakan atau yang sedang ibu derita. Kemudian yang keenam Pak, yang terakhir. Jadi yang keenam itu hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub itu adalah istri yang soleh atau suami yang soleh. Jadi Bu, ini yang menjadi sebuah kunci kebahagiaan. Bagaimana kita suami dan istri bisa saling menerima satu sama lain akan hal kekurangan. Jadi kalau si bapak sakit ulah ditinggalkan ibu. Cenah sih si bapak teh kan gering asa minang ulin aya nama darudat di imah teh da. Jadi si bapak sakit teh bebas gitulah. Jadi abi we nu sok main tanah. Kalau bisa mah kita mah halus setia Pak ya. Jadi istri kita sakit, sok bapak gantiin peran jadi si ibu. Mah sakit, bapak bikinin bubur ya. Jadi ketika bapak-bapak bikin bubur buat istrinya yang sakit itu teh bagus tidak Bu? Bagus. Cek bapak teh, apakah tidak membuat diriku terhina? Enggak Pak. Justru akan menjadi kemuliaan sendiri. Kan cek tetangga teh meni hoyong suami siga suami ibu. Jadi ketika ibu sakit, suami ibu makan multifungsi ya. Jadi segala bisa, multi talent ya. Intinya Pak, kita harus saling melengkapi ya. Jadi yang keenam itu istri yang soleh. Dia setia mendampingi suaminya yang sakit. Jadi memang yang kenapa dalam kisah Nabi Ayub ini yang keenam itu wanita yang soleh, ternyata Bu, istri Nabi Ayub itu sangat setia ya, mendampingi Nabi Ayub sampai kan itu waktu 20 tahun bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama Bu, 20 tahun. Tapi bagaimana istrinya sangat setia mendampingi Nabi Ayub. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, terutama Allah menguji kepada keluarga kita, ya tadi kita harus betul-betul saling menguatkan ya Bu ya, saling menguatkan. Apalah itu ujiannya, baik itu ekonomi lah ya, kemudian bisnis gagal bah, atau dagangan yang kita jual tidak terjual, banyak itu Bu masalah itu. Tetapi bagaimana di antara kita bisa saling menguatkan, saling menopang. Jangan sampai kita saling meninggalkan. Jadi kalau orang Pak Bu menerima kelebihan pasti mau. Ibu punya suami tampan, iya tuh mau ya. Cek ibu teh tampan, terus beunghar ya, soleh. Kan itu idaman ibu-ibu ya, idaman ibu-ibu. Pastilah mau. Tetapi dalam hal yang lain, mampukah kita menerima kekurangan pasangan kita? Nah itu yang menjadi sebuah
sebuah hal yang harus kita lakukan atau yang harus kita hadapi. Saya mah geuleuh da ka suami lamun naon teh tara bebeja. Apal-apal teh barang datang we COD-nya banyak. Pak, tahu COD, Pak? Cek ibu teh, ya Allah meni kesel dah lamun ieu mah yang diganti suami teh. Nah, bukan itu solusinya, Bu, bukan diganti, tapi kaleng si bapak teh. Ayah sini dah. Ayah naon mah? Mama teh bukan gak boleh ya ayah belanja online teh. Tapi dah mama teh sok kesel gitu tah. Jadi lagi duduk tiba-tiba ada yang kurir nganterin, ibu ini paket COD harus dibayar atas nama bapak ini. Suami kita yang belanja. Tapi kalau bisa mah ayah nanya dulu atuh ke mama, bilang dulu ke mama. Jadi mama teh meh teu kaget gitu tah. Jadi lagi makan jual ayah kurir, Bu bayarin 300.000. Kan ibu teh jadi ngahuap teh teu jadi. Ngahulang. Iya mah. Cik ibu teh. Tak eta kekurangan suami ibunya. Jadi kalau membeli sesuatu itu gitu tabunya. Jadi itu kompromi heula, tahu-tahu barang diantarkeun ke rumah gitu. Nah, Bapak juga sama ya. Jadi kekurangan inilah yang harus menjadi sebuah kekuatan. Sebetulnya bukan tidak bisa dirubah, bisa, Bu. Cuman cara kita merubahnya seperti apa ya? Ada triknya, Bu. Ketika ibu anak kita nilainya butut ya, ada triknya. Kamari kan bagi rapot hari Jumat itu kan kalau dalam kalender pendidikan mah titi mangsanya tanggal 24 ya. Nah, ketika ibu melihat hasil pelajaran anak kita gitu ya, itu responnya kan beda-beda. Ada yang tersenyum karena memang nilainya bagus. Ada yang mukanya itu mengkerut ya. Jadi ngajumlah mata, hidung ya, ngajumlah kieu. Ieu teh genep atau salapan ieu teh. Jadi saking liurna ibu, ieu teh genep atau salapan. Mengkerut gitu tah. Ibu bapak sahabat percikan iman, kembali lagi poin yang keenam tadi adalah wanita yang soleh dan suami yang soleh gitu ya Pak Bu. Ustaz ayeuna mah saya tidak belum merasa soleh, tapi bagaimanapun juga kita harus berusaha menjadi orang yang soleh. Memang berbuat baik itu berat, Bu. Berat nggak Bu berbuat baik? Berat, Pak. Bapak dari sana ke sini itu tidak berat atuh ya. Berat dari segala hal ya Bu ya. Tenaga berat, ongkos berat ya. Kemudian apalagi Bu, pikiran berat. Tetapi bagaimanapun juga rasa berat itu akan menjadi ringan kalau kita sikapi dengan hati yang ikhlas, yang lapang ya. Nah, itu hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian ya Bu ya. Minimal kita melihat, oh iya ya Nabi Ayub pernah gini, oh iya ya Nabi Ayub pernah gini. Ini menjadi motivasi buat kita, jadi semangat. Yang lagi sakit hari ini mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan ya. Kalau belum sembuh, yuk bersabar, yuk ikhtiar, yuk berdoa ya, supaya Allah secepatnya memberikan kesehatan lagi kepada kita. Yang lagi berbisnis sekarang gagal ya. Jadi kesini teh Bapak naha mau ke Arjasari kan, Bapak teh kan bisnis gagalnya cing hayang ngalempengkeun hate cenah di Arjasari sugan we atuh. Nah, itu juga mudah-mudahan jadi wasilah ya. Yang lagi berbisnis sekarang gagal, yuk semangat, yuk berdoa, yuk ikhtiar lagi supaya berbisnisnya nanti Allah kasih jalan ya. Kemudian yang lagi sedih karena orang-orang yang dicintainya meninggal, yuk bersabar, yuk doakan, karena orang yang meninggal itu butuh doa dari kita ya Bu ya. Ibu punya anak atau ibu punya ayah atau punya ibu, dia sudah meninggal. Mereka tidak butuh amalan, tetapi mereka butuh doa. Dari siapa? Dari kita. Siapa kita ini? Anaknya ya, atau tetangganya atau saudaranya. Mereka butuh doa dari kita supaya dosanya diampuni. Itu saja sih Bu. Jadi orang yang meninggal itu dia butuh didoakan oleh kita. Saya punya orang tua, dua-duanya sudah meninggal. Dia tidak butuh apa-apa. Jadi saya teh nggak perlu dikirim makanan Bu. Sudah meninggal ya. Yang dia butuhkan apa? Butuh doa.
Doanya gimana? Ya gimana weh? Ketika saya sholat, saya doakan. Ketika saya beres tahajud, saya doakan. Ketika setelah selesai duha, saya doakan. Karena mereka butuh doa dari kita, terutama dari anak yang soleh. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi anak yang soleh dan soleha ya Bu ya, untuk kedua orang tua kita. Ibu bapak sahabat percikan iman yang Allah muliakan. Untuk kajian tematik, alhamdulillah kita selesai sampai di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya. Allah pertemukan kita di lain kesempatan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan setiap langkah kita. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.